Sunnah Sepuluh. Ia merupakan salah satu tokoh yang menjadi saksi perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Burhanuddin Muhammadiyah sangat berperan besar dalam merepresentasikan detik-detik perkembangan situasi menjelang proklamasi 1945. Di waktu penjajahan Belanda di bawah Jepang, Alena berkarir menjadi jurnalis andalan. Semasa itu, ia merekam semangat para pemuda saat melepaskan diri dari kolonialisme. Tania Yorobawang, Alena, Macetoi terlibat melalena Euro perjuangannya. Dari beberapa pengalamannya, Burhanuddin Muhammadiyah dipercaya dan dihormati di kalangan pemuda. Bahkan ia ditunjuk menjadi ketua Gerakan Angkatan Baru Indonesia. Lantas, ia dikenal sebagai sosok menghubungkan angkatan muda, yaitu Sukarni dan rekannya, dengan angkatan tua, yaitu Soekarno dan Hatta. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945, naskah proklamasi ditulis oleh Soekarno pada dini hari di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Limang Borjol nomor 1 Jakarta Pusat. Engkau perlu tahu terlibat buat sunnah dirumuskan naskah proklamasi. Iana itu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Nia Ahmad Subarjo. Paragraf pertama naskah proklamasi usulanna Ahmad Subarjo, dan Nia paragraf kedua naskah proklamasi usulanna Muhammad Hatta, dan Nia paragraf ketelu Iana itu Soekarno. Segera setelah teks proklamasi disusun, Sayuti Melik mengetik teks tersebut. Ada beberapa perubahan yang dibuat oleh Sayuti Melik saat mengetik teks proklamasi. Naskah proklamasi ini sempat dibuat di keranjang sampah. Meskipun begitu, naskah tersebut telah diamankan oleh Burhanuddin Muhammadiyah sebagai dokumen pribadi setelah rapat perumusan naskah proklamasi berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Burhanuddin Muhammadiyah bergegas menuju kantor stasiun radio untuk menyiarkan kabar berita tersebut sebelum diserahkan ke pemerintah Republik Indonesia pada 1992. Burhanuddin Muhammadiyah menyimpan teks itu dalam kantongnya selama 40 tahun. Bahkan Burhanuddin Muhammadiyah membawa kertas tersebut kemana-mana saat dia berdinas sebagai duta besar di Cekoslovakia, Inggris, dan Thailand pada tahun 1959 sampai 1968. Burhanuddin Muhammadiyah kemudian menyerahkan naskah proklamasi tulisan Soekarno ini kepada Soeharto. Pada tahun 1995, naskah ahli teks proklamasi disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia hingga saat ini. Nah, itulah tadi biografi dari Burhanuddin Muhammadiyah. Saya Wahid, memohon maaf atas segala kekurangan yang ada di video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana, kelas 11 IPA 2. Saya akan menceritakan tokoh tentang Sayuti Melik. Muhammad Ibnu Sayuti atau Sayuti Melik dilahirkan Kadisobo, Rejodani, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 25 November 1908. Ia meninggal di Jakarta pada tanggal 2 Maret 1989. Sayuti Melik adalah putra dari Abdul Muin alias Parto Prawito dan Sumila. Istrinya bernama Surastri Karma Trimurti, seorang aktivis perempuan dan wartawati. Sayuti Melik dikenal sebagai pengetik naskah atau teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau mempunyai gagasan untuk mengusulkan proklamasi. Merupakan seorang jurnalis sekaligus aktivis penentang kolonialisme. Kemahirannya dalam menulis digunakannya untuk menyebarkan ide-ide pemikiran maupun terjun ke langsung bidang jurnalistik. Dalam penyusunan naskah proklamasi ini, Sayuti Melik berperan sebagai pembantu dari Insinyur Soekarno yang menulis rancangan teks proklamasi. Perjuangan Sayuti Melik membela bangsa sampai harus membuatnya keluar masuk penjara
dari Salemba, Ambarawa, Singapura, hingga perjuangan Sayuti Melik membela bangsa sampai harus membuatnya keluar masuk penjara. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajrianti, kelas 11 MIPA 2, kelompok 3. Nama pahlawan Suhu Sastro Kusumo. Suhu Sastro Kusumo lahir pada tahun 1920 dan meninggal dunia pada tahun 2012. Beliau adalah salah seorang pengibar bendera pusaka saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya sebagai pendamping Latief Hendra-Ningrat. Peran dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Suhu Sastro Kusumo ambil bagian dalam persiapannya sebagai pencari tiang bendera untuk mengibarkan bendera pusaka. Nilai perjuangannya bahwa peran sekecil apapun dalam peristiwa itu tetap penting. Tanpa ada peran-peran kecil, maka peran-peran besar tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik. Bahwa apapun tugas yang telah diamanahkan kepada kita, seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan mengartikan seluruh kemampuan dan usaha yang mampu kita kerahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.